Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok BOR 3 dengan fasilitator Ibu Heni Frederica dan pengajar praktik Bapak Adin Novarisa. Kami bertiga CGP, saya sendiri adalah Fauzi dan ada Ibu Adiniah Wulandari, kemudian ada Ibu Alvina. Assalamualaikum Bu Ulan. Sebelum melaksanakan coaching, apakah Ibu sudah membaca dan melihat rubrik penilaian percakapan coaching? Ya, saya sudah melihat rubrik penilaian percakapan coaching, Pak. Oke, kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin dikembangkan oleh coach nanti? Tentunya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, terutama kompetensi inti coaching mendengarkan aktif, Pak. Lalu menekankan pada prinsip coaching yang mana, Bu? Prinsip coaching yang akan saya tekankan adalah proses kreatif yang dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Oke. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu? Indikator ketercapaian dari kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana seorang coach mampu mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, serta menghindari hambatan untuk mendengarkan aktif, seperti memberi asumsi, melabel atau judgement, asosiasi. Kemudian, ya Pak, sekiranya itu saja sih Pak kompetensi inti yang ingin saya kembangkan. Oke, baik, Bu. Eh, Langsung saja ya Bu, kita mulai. Assalamualaikum Bu Ulan. Iya Bu Aldina, ada apa? Ada yang ingin saya bicarakan Bu terkait kunjungan tim BPOM. Oh iya Bu, silahkan. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait hasil dari kunjungan tim BPOM agar kita dapat menindaki dan menemukan solusi untuk mewujudkan kantin sehat di sekolah kita Bu. Iya baik Bu. Oh iya, saya juga minta maaf ya Bu, kemarin tidak dapat mendampingi Ibu saat tim BPOM datang ke sekolah kita, karena saya sendiri sedang mengikuti workshop untuk kepala sekolah yang tidak dapat saya tinggalkan. Ya, terima kasih ya Bu. Saya juga sangat bingung sekali saat mengetahui hasil uji makanan kantin tersebut Bu. Memangnya bagaimana hasil kunjungan tim kemarin saat menguji sampel makanan di kantin sekolah Bu? Jadi begini Bu, ternyata beberapa sampel makanan kantin di sekolah kita mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan Bu, seperti borak, pemanis, dan pewarna buatan Bu. Oh ya, ada berapa jenis makanan atau minuman yang terdeteksi Bu? Banyak Bu, dan makanan tersebut adalah makanan-makanan yang memang sering dikonsumsi oleh para murid. Makanan atau minuman apa saja ya itu, Bu? Ada sosis bakar, cireng, bakso bakar, es sirup, permen pelangi yang mengandung zat-zat berbahaya tersebut Bu. Lalu saat hasil uji sampel keluar, bagaimana reaksi tim BPOM, Bu? Mereka agak sedikit kaget ya, Bu, karena jenis makanan yang ditemukan lebih dari satu, Bu. Menurut mereka sangat berbahaya, apalagi jenis makanan tersebut paling laris dibeli oleh murid. Lalu mereka tim BPOM menyampaikan apa, Bu? Ya, jadi mereka menyampaikan bahwa sekolah harus menindaklanjuti temuan ini agar dapat mewujudkan kantin sehat dengan makanan atau minuman sehat yang aman untuk murid, Bu. Ya, saya setuju dengan mereka. Kita harus segera menindaklanjutinya ya, Bu.
Lalu menurut Ibu, bagaimana ya cara agar kita dapat mewujudkan kantin sehat tersebut? Ya Bu, benar harus ditindaklanjuti lebih cepat, lebih baik, karena hal ini berkaitan dengan kesehatan anak-anak. Rencana saya yang pertama adalah mengumpulkan dalam forum rapat yang terdiri dari guru, teknik, dan pengelola kantin untuk menyampaikan hasil dari uji sampel tim BPOM tersebut, Bu. Lalu, bagaimana strategi Ibu Aldina selanjutnya? Strategi saya, Bu, selain menyampaikan hasil dari uji sampel, selanjutnya dengan mengadakan sosialisasi tentang mewujudkan kantin sehat. Tentunya, hal pertama yang saya lakukan adalah merancang kegiatan atau workshop bagaimana memilih dan mengolah bahan makanan yang layak dan aman dikonsumsi untuk tubuh kita. Dalam sosialisasi tersebut, siapa saja yang akan Ibu Aldina libatkan? Yang pasti yang akan saya libatkan tentunya seluruh warga sekolah, Bu, yang terdiri dari komite, orang tua murid, dan pengelola kantin, Bu. Untuk mengadakan workshop tersebut, adakah orang lain yang Ibu Aldina libatkan di bidangnya untuk menyampaikan materi kepada peserta workshop tersebut? Iya Bu, ada Bu. Selain melibatkan warga sekolah, rencananya saya akan meminta bantuan tim BPOM dan dokter dari pihak puskesmas sebagai narasumber ahli Bu. Wah, bagus itu Bu Aldina. Saya sangat setuju dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Saya sangat mendukungnya. Apakah Ibu berkomitmen untuk segera melaksanakannya? Pasti Bu, saya segera akan melaksanakan sosialisasi dan workshop tersebut. Insya Allah mulai minggu depan. Kemudian setelah itu membuat tim pengawas kantin sehat yang melibatkan para guru dan komite untuk membantu mengawasi makanan dan minuman yang dijual oleh pengelola kantin. Iya Bu Aldina, saya pikir itu langkah yang sangat baik. Selamat ya Bu, Ibu Aldina telah menemukan solusi dari permasalahan ini. Sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa lebih yakin dan percaya diri bahwasanya saya mampu mengatasi masalah ini. Terima kasih ya, Bu. Ya Bu Aldina, sama-sama. Saya juga senang bisa bercakap dengan Ibu hari ini. Hasil observasi pada kasus pertama. Eh, Mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, saya mencatat beberapa sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian eh, sudah memenuhi kompetensi inti juga yang ingin dikembangkan, yakni mendengar aktif, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan berbobot, tidak menghakimi, kemudian tidak menggurui, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian langkah keempat, saya ingin berbincang kembali dengan Bu Ulan. Bagaimana perasaan Bu Ulan saat melakukan praktik coaching ini? Ya Pak Fauzi, perasaan saya saat melakukan praktik coaching ini merasa lebih yakin dan mampu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, kalau secara keseluruhan, bagaimana menurut Bu Ulan praktik Eh, coaching yang telah dilakukan? Praktik coaching yang telah dilakukan sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta dan fokus pada kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh coach. Pak. Apa yang menurut Bu Ulan sudah baik? Yang menurut saya sudah baik adalah saat coach melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip dan kompetensi inti coaching. Oke, baik. Kemudian terakhir, apa yang menurut Bu Ulan belum baik dan masih harus dikembangkan?
Yang menurut saya masih harus dikembangkan adalah pada prinsip proses kreatif, yaitu di mana coach memetakan dan menggali situasi coachy untuk menghasilkan ide-ide baru. Oke, terima kasih. Ada hal yang ingin disampaikan, Bu Wulan? Tidak, Pak Fauzi, cukup. Oke, cukup. Baik, pengamat akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Fauzi untuk langkah pertama. Kompetensi inti coaching apa yang ingin dikembangkan oleh coach? Ya, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu, Bu. Kompetensi inti coaching yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menekankan pada prinsip coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin menekankan pada prinsip coaching kemitraan. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Fauzi sebagai coach? Saya menginginkan ukuran dari kemitraan itu jelas bahwa posisi coach dan coachee itu adalah setara. Itu yang coba ingin saya kembangkan, Bu. Baik, bagus sekali Pak Fauzi. Selanjutnya untuk sesi percakapan, yaitu langkah kedua. Di sini coach-nya adalah Pak Fauzi, coach-nya adalah Bu Wulan, dan saya sebagai pengamat. Untuk kasus kedua, bercerita tentang salah satu rekan guru akan dilamar oleh kekasih pujaannya. Namun, karena ada kasus yang cukup menyita perhatian publik, membuat dirinya ragu melanjutkan prosesi lamaran itu. Keraguannya cukup membuat kinerja guru tersebut menurun. Ia datang mendapatkan keyakinannya kembali kepada salah satu rekan guru yang dipercaya di sekolah. Saat memulai pembicaraan, ia terlihat sangat ragu-ragu. Sebagai guru yang telah mempelajari teknik coaching, maka saat percakapan ia mempraktikkan percakapan dengan alur tirta. Berikut percakapan dengan alur tirta. Assalamualaikum, Pak Fauzi. Waalaikumsalam, Bu. Pak, Bapak sibuk nggak ya, Pak, hari ini? Enggak. Ada apa, Bulan? Agak jadi deh, Pak. Bapak kayaknya terlihat sibuk. Lah, enggak kok, Bulan. Saya cuma pura-pura sibuk. Sebenarnya enggak. Tapi sepertinya ada hal yang penting yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Pak. Sebenarnya saya Wonder Woman, Pak. Aduh. Wah, berat. Iya, 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 iya. Gini, Pak. Ini terkait proses lamaran saya. Gimana, gimana? Yang saya tahu itu kan persiapannya udah beres sih ya. Ini bukan terkait persiapan sih, Pak. Persiapannya memang sudah beres. Acara sudah ditetapkan hari Ahad pekan depan. Tapi ada yang membuat saya khawatir. Mungkin saya terlalu Kalau, overthinking, Pak. hmm, nah, kalau boleh saya tahu, apa Bu yang membuat Ibu khawatir? Ya Pak, beberapa hari ini kan media-media nasional banyak sekali memberitakan permasalahan yang diduga KDRT. Saya mengikuti berita-berita itu Pak. Lalu beberapa teman saya juga menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Gimana saya tidak tambah khawatir Pak, gitu dan ragu gitu Pak. Apa selain itu ada hal lain nggak Bu yang menambah kekhawatiran, ketakutan, Bulan? Ya saya sedikit cerita ya Pak, ibu saya juga menjadi korban KDRT. Saat saya kecil, saya menyaksikan ayah saya melakukan KDRT kepada ibu saya, dan saya benar-benar melihat secara langsung, Pak.
Dan apakah Ibu menganggap bahwa semua yang Ibu khawatirkan itu akan Ibu alami? Iya, Pak, saya jujur saya takut dan khawatir sekali. Sekali lagi saya bertanya, apakah Ibu benar-benar meyakini bahwa semua hal yang buruk terjadi tersebut akan Ibu alami? Em, iya, Pak, tapi saya takut, Pak. Bu Ulan, setiap orang pasti memiliki ketakutan, Bu. Saya memahami Bu Ulan ini berada pada titik kumpul dari ketakutan itu. Dan saya yakin setiap orang pasti memiliki caranya untuk keluar dari ketakutan sebelum dirinya dikuasai oleh ketakutan itu. Ya, Pak. Saya yakin menurut saya eh, sekali lagi setiap orang memiliki cara sendiri untuk keluar dari ketakutan sebelum ketakutan itu menguasai dirinya. Nah, kalau menurut Bu Ulan nih, kira-kira apa sih yang bisa mengurangi ketakutan Ibu? Iya, Pak, saat saya merasa takut akan acara lamaran saya, maka saya berupaya untuk melihat foto-foto kebersamaan teman-teman saya bersama keluarganya. Ingin rasanya memiliki keluarga yang bahagia, yang tidak sekedar bahagia di foto-fotonya saja, gitu, Pak. Oke, adakah hal lain Bu? Mungkin bagaimana dari sisi eh, si abang atau si AA yang ingin melamar Ibu? Em, Calon suami saya itu seorang tentara, Pak. Jadi saya pun ada perasaan makin takut kalau ia melakukan KDRT. Waduh, salah nanya saya berarti. Jadi malah bikin tambah takut. Tapi dia orang yang sangat sayang ibunya Tapi, sih, Pak. Ya. Dia juga punya dua adik perempuan yang juga sangat disayanginya. nah itu berarti hal tersebut mungkin bisa sedikit-sedikit membuat rasa khawatir Bulan berkurang. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang mungkin barangkali bisa ya tadi sedikit-sedikit itu membuat rasa khawatir Ibu berkurang. Ada lagi Iya, nggak Bu? iya ya, Pak. Apa tidak sebaiknya saya membuat daftar hal yang dapat membuat saya bertambah yakin untuk pernikahan saya ya, Pak? Oke, brilian. Lebih cepat lebih baik Bu. Ibu buat daftar hal yang membuat keraguan Ibu berkurang sedikit demi sedikit. Jangan lupa Bu, eh, ah, untuk selalu berdoa. Sama-sama kita berdoa. Iya, Pak. Saya akan apa namanya membuat daftar hadil lebih cepat dan tentunya saya juga akan berdoa, Pak. Nah, setelah Ibu buat daftar itu, jika Ibu memerlukan teman untuk bicara lagi, pintu ruangan saya selalu terbuka untuk Bulan. Saya sudah menganggap Bu Bulan sebagai anak saya. Saya juga senantiasa akan mendoakan semoga acaranya lancar nantinya, Bu. Dan semua kekhawatiran Ibu itu tidak terjadi, tidak terbukti. Kemudian Ibu bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Gitu ya, Bu. Amin, Pak. Pak Fauzi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Eh, Oke. perasaan saya setelah berbicara dengan
Pak Fauzi sedikit lebih lega juga, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Bulan. Ada hasil observasi di sini sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pasca percakapan, coach sudah memiliki kompetensi inti, yaitu presensi, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya, saya akan bertanya kembali kepada Pak Fauzi, bagaimana perasaan Pak Fauzi saat melakukan praktik coaching ini? Perasaan saya cukup senang, Bu. Cukup lega. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Pak Fauzi praktik coaching yang telah dilakukan? Ya, not bad, lumayan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa yang menurut Pak Fauzi sudah baik? Em, saya pikir apa ya? Pertanyaan, terus apa namanya? eh, Prinsip-prinsip eh, kesetaraan, kemitraan itu sudah menunjukkan kemajuan lah sedikit. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apa yang menurut Pak Fauzi belum baik dan masih harus dikembangkan? Ya, mungkin kelemahan saya di prinsip kemitraan ya. Karena pada situasi nyata terus terang saya lebih memiliki banyak teman-teman yang dari awal sudah memposisikan saya lebih memiliki pengalaman dibanding rekan sejawat lainnya. Itu mungkin Bu yang terus harus saya gali, saya kembangkan prinsip kemitraan itu. Baik Pak, Mungkin. terus ditingkatkan. Selamat untuk Pak Fauzi untuk praktik coaching hari ini. Saya ingin bertanya lebih dahulu kepada Ibu Aldina. Ya Bu. Ya Bu Aldina, kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, karena dengan kita hadir secara penuh untuk coach juga akan merasa lebih dihargai dan juga akan lebih nyaman menceritakan masalahnya kepada kita. Menekankan pada prinsip coaching yang mana, Bu? Menekankan pada prinsip coaching kemitraan nih, karena kan di kompetensi intinya yang ingin saya kembangkan adalah presence. Oh ya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kemitraan adalah posisi yang setara, sehingga coach dapat menceritakan permasalahannya dengan detail, menemukan solusi dengan berani dan percaya diri. Ya, terima kasih ya Ibu Aldina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fauzi, silakan duduk Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya, apa kabarnya Pak Fauzi? Alhamdulillah baik Bu. Nah, begini Bu, saya mau berdiskusi dengan Ibu terkait salah satu siswa saya. Apa Ibu sibuk? Tidak Pak, silakan Pak. Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya yang hiperaktif Bu, namanya Agra. Saya sudah memanggil orang tua siswa tersebut untuk membawa anaknya ke psikolog. Karena dari tingkah lakunya
mengarah ke hiperaktif, Bu. Apakah orang tuanya keberatan, Pak? Tidak, Bu. Justru orang tuanya langsung membawa anak tersebut ke psikolog dan menyerahkan hasilnya kepada saya. Wah, berarti orang tuanya kooperatif ya, Pak. Lalu, apa hasilnya, Pak? Hasilnya anak tersebut hiperaktif dan diberikan obat penenang selama 1 bulan. Namun permasalahannya obat tersebut memiliki efek samping, Bu. Memang setelah minum obat itu si Agra lebih kalem. Tapi selain itu dia menjadi lemas dan mengantuk. Bapaknya tidak tega melihat kondisi anaknya. Jadi obatnya dibuang, Bu. Tingkah laku Agra sekarang kembali seperti sebelumnya, Bu. Apakah sudah dapat dipastikan Agra lemas dan mengantuk karena minum obat itu, Pak? Iya, Bu. Karena penasaran, bapaknya coba minum dan merasakan efek yang sama seperti yang dirasakan Agra, lemas dan mengantuk. Hmm. Lalu, seperti apa tingkah laku anaknya sekarang, Pak? Sangat hiperaktif, Bu. Tidak dapat diam di kursi. Sering jalan-jalan disengi teman-temannya. Kemudian sepanjang pelajaran, ada saja anak yang menangis karena diisengi oleh si Agra. Jujur, saya kewalahan karena dari masuk sampai dengan pulang sekolah, ada saja kejadian yang dilakukannya. Hmm. Baik, Pak Fauzi. Jadi, menurut Pak Fauzi, apa kira-kira solusi dari permasalahan tersebut? Sebenarnya saya ingin tahu sih, Bu, apakah benar obat tersebut menyebabkan Agra lemas dan mengantuk, seperti yang Ibu tanyakan tadi juga. Sepertinya saya harus memanggil kembali orang tua Agra dan memintanya untuk melakukan konsultasi kembali ke psikolog untuk menanyakan efek samping obat tersebut. Jika memang dirasa tidak nyaman dengan efek samping, mungkin psikolog akan memberikan alternatif obat atau tindakan lain ya, Bu. Iya, benar, Pak. Selain itu, solusi apa yang dapat Bapak berikan kira-kira, Pak? Saya akan tetap memanggil orang tua Agra, Bu. Jika orang tua Agra keberatan untuk berkonsultasi ke psikolog, saya akan meminta orang tua Agra untuk mencari guru pendamping atau shadow teacher untuk Agra, Bu. Menurut saya itu lebih baik jika Agra didampingi oleh satu guru khusus. Hmm, ya, berarti kapan rencananya Pak Fauzi akan melakukan panggilan kepada orang tua Agra, Pak? Sepertinya lusa, Bu. Apakah Bapak yakin dengan solusi tersebut? Sangat yakin, Bu. Saya akan menyiapkan dokumen dan jurnal tingkah laku Agra selama di kelas untuk ditunjukkan kepada orang tuanya, Bu. Baik, Pak. Apakah Bapak sudah lega karena telah menemukan solusinya? Sudah, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bu. Sama-sama, Pak. Hasil observasi dari percakapan coaching yang telah dilakukan adalah dalam percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu Aldina dan Bapak Fauzi, alur Tirta sudah nampak jelas. Tujuan yang disampaikan sudah jelas, Koci menyampaikan identifikasi masalah, kemudian pada rencana aksi, Coach mampu membuat Koci mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan pada alur tanggung jawab, Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Percakapan Koci sudah melakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti yang ingin dikembangkan pun terlihat jelas. Coach sudah memenuhi kompetensi inti yaitu presensi, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dan coach sudah memenuhi prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya akan kembali bertanya kepada Ibu Aldina. Ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Aldina saat melakukan praktik coaching ini, Bu?
Perasaan saya saat melakukan praktik coaching ini merasa sangat senang, Bu, dan terbantu, dan merasa telah membantu coach saya. Bagaimana menurut Bu Aldina praktik coaching yang telah dilakukan? Praktik coaching yang telah dilakukan sudah sesuai dengan alur percakapan kita, fokus kompetensi inti yang diinginkan, juga yang ingin dikembangkan oleh coaching juga sudah sesuai dengan alur yang ingin saya kembangkan. Apa yang menurut Ibu Aldina sudah baik? Yang menurut saya sudah baik adalah saat coach melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip dan kompetensi inti coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang menurut Ibu Aldina belum baik dan masih harus perlu dikembangkan? Menurut saya yang masih harus dikembangkan adalah prinsip kemitraan, adalah membangun kedekatan dengan para guru. Baik, terima kasih Ibu Aldina. Sekian percakapan coaching alur Tirta dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya, iya. Bu Aldina lagi merem tuh kayaknya. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Coba lagi, Con.